para wanita yang luar biasa, selamat sore. Puji Tuhan, kesempatan pada sore hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul tema Pelangi Sehabis Hujan. Ya, pelangi sehabis hujan. Saudaraku, pelangi mengingatkan kita akan janji Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Nuh sebagai tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah lagi. Dan itu terjadi sampai dengan hari ini. Walaupun banjir bagaimanapun, tidak akan terulang lagi peristiwa seperti yang dialami pada zaman Nuh. Nah, saudaraku, pelangi sehabis hujan, pertanyaan yang muncul setelah kita mendengar judul firman ini adalah, saya ingin bertanya kepada saudaraku semua di tempat ini, para wanita yang diberkati Tuhan. Pertanyaannya adalah, yang muncul mana dulu, pelangi dulu atau hujan dulu? Kalau sesuai dengan judul firman Tuhan ini, kita akan sepakat bahwa kita menjawab bahwa hujan dulu, setelah itu muncullah pelangi. Seperti pelangi sehabis hujan. Ya, suara saya serak-serak basah, lumayan. Haleluya. Nah, saudaraku, pelangi itu adalah simbol harapan di tengah hujan. Simbol bahwa akan ada pengharapan setelah badai menerpa kehidupan manusia. Simbol dari kegembiraan yang akan muncul, yang akan terbit setelah terjadinya kemuraman. Sebagai simbol, sebagai lambang bahagia yang akan muncul setelah air mata. Dan ingat saudaraku, bahwa ujian dalam kehidupan kita ini adalah sifatnya sementara. Ujian, cobaan itu apapun, saudara semua, tidak ada yang lolos dari yang namanya ujian. Semua kita mengalami. Penduduk bumi Indonesia, bumi ini yang percaya kepada Tuhan itu 2,6 miliar jumlahnya, itu yang percaya kepada Tuhan saja, yang mengikut Kristus. Pasti semua, tidak ada satupun yang lolos namanya ujian hidup. Tidak ada satupun yang lolos namanya kesulitan, problema, pergumulan, kesesakan, sakit. Siapa nggak pernah sakit? Semua pasti pernah sakit. Siapa yang nggak pernah susah, nggak pernah suram, nggak pernah ada masalah dalam hidupnya? Semua pasti pernah mengalami. 2,6 miliar manusia yang percaya kepada Kristus Tuhan, pasti semua pernah mengalami. Nah, masalahnya, Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus bertahan dalam setiap ujian kehidupan. Jadi kalau kita menjadi seseorang yang tahan uji dalam hidup ini, itu adalah menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Mari saya ajak saudaraku bersama, kita baca di Yakobus 1 ayat 12. Ya, saya baca Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya apa, saudaraku? Artinya orang yang tahan uji akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Orang yang telah lulus dan lolos akan menerima reward dari Tuhan. Tuhan orang ini orang yang luar biasa. Orang ini orang yang tahan uji. Orang ini orang yang kuat menghadapi problem apapun yang dihadapinya. Karena kita percaya orang tahan uji itu biasanya orang yang punya prinsip, penuh iman, penuh keyakinan. Yakin apa? Yakin bahwa hidupnya itu dalam kendali Tuhan. Gak mungkin hidupnya itu dilepas oleh Tuhan. Tuhan sementara mengawasi kita. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti dalam kontrol pengawasan Tuhan.
baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari. Jadi saudaraku, ujian dalam kehidupan kita seperti yang saudara sering dengar, bahwa ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Tuhan sudah nakar porsinya. Kalau ini cocoknya 1 kilo, kalau ini cocoknya 10 kilo, kalau ini cocoknya 100 kilo dan sebagainya. Tuhan sudah mengukur pundak saudara dan saya untuk kira-kira orang ini kuat enggak ya, mampu enggak ya untuk memikul beban sebesar itu. Jadi apa yang menjadi ujian saudara hari ini ataupun sebelum-sebelumnya atau yang sedang berjalan hari-hari ini, saudaraku percaya bahwa awalnya aja sepertinya terlihat seperti penderitaan, kesesakan, seperti himpitan. Tetapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita akan melihat akan ada pelangi yang indah di balik kejadian semua itu. Jadi Tuhan berjanji, banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada sekitar 3.753. Bahkan ada yang meneliti lagi sampai 7.000 lebih janji Tuhan. Nah saudaraku, apabila kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menepati janji-janjinya, itu adalah orang yang beriman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memberikan pelangi, jawaban, solusi atas hujan persoalan. Misalnya hujannya gerimis, bisa agak deres, bisa juga berupa badai. Tapi Tuhan menjanjikan kemuliaan di balik itu semua. Tuhan janjikan jawaban. Tuhan tidak akan kehabisan jawaban untuk 2002 kok, maksud saya 2,6 miliar manusia yang kenal Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak kehabisan jawaban untuk setiap persoalan kita. Amin. Bapak Ibu, ibu-ibu semua di sini ya, ibadah wanita. Jadi saudaraku, Tuhan itu berjanji akan membimbing langkah kita. Jadi Tuhan itu bertindak sebagai pemandu. Jadi kalau saudara hari-hari ini bingung, langkah apa yang harus saya ambil? Mungkin saudaraku sedang di persimpangan jalan. Aku harus mengambil keputusan A atau B. Ingat, Tuhan itu Allah pembimbing, Allah yang memandu langkah hidup kita, sehingga kita tidak salah jalan. Kemudian Tuhan juga mengeluarkan kita dari masalah. Dia menempatkan kita di tempat yang aman. Tuhan itu lebih tahu mana tempat yang aman buat ibu-ibu semua. Tuhan lebih tahu di mana tempat yang aman bagi saudara dan saya. Semua orang pasti butuh tempat yang aman. Ya, saudaraku. Nah, Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu, menyertaimu. Menyertai siapa? Ya saudara dan saya. Dia nggak akan meninggalkanmu. Jangan takut, jangan gentar. Tetap semangat ikut Tuhan. Jangan patah semangat. Sekalipun menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan, ada hujan gerimis, hujan sedang maupun badai kehidupan, kita percaya bahwa Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita percaya dan kita beriman, pasti Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Kemudian janji Tuhan apa lagi? Tadi disebutkan 5.753 janji Tuhan. Nah, ini kan masih sebagian apa yang bisa saya tangkap sesuai dengan batas kemampuan yang bisa saya terima. Ya, Tuhan itu juga mendengar seruan doa saudara dan saya. Jadi kalau saudaraku dalam pergumulan hidup, Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu akan mendengar seruan doa saudara dan saya. Tuhan itu menghargai karena Dia cinta saudara dan saya. Makanya Dia akan mendengarkan seruan doamu, seruan doaku juga. Jadi kalau kita ini berdoa kepada Tuhan, semuanya itu tidak sia-sia. Tuhan itu menghargainya karena begitu besar cintanya kepada saudara dan saya. Kemudian Tuhan berjanji apa? Tuhan berjanji memberikan kedamaian. Jadi saudaraku, orang kan cari damai, ya. Orang cari damai. Tuhan tidak ingin saudaraku itu khawatir.
merasa ketakutan, takut menghadapi hari esok, takut besok bagaimana, bagaimana. Jadi kadang terlalu banyak ketakutan yang nggak masuk akal. Kadang kita ini terlalu overthinking dengan apa yang belum nampak. Kita terlalu overthinking gimana apa yang ada di depan. Percaya, Tuhan itu akan memberikan kedamaian bagi kita. Jadi saudara dan saya, ini firman kan pedang bermata dua. Menasihati saudara dan juga menasihati saya, supaya saya ini tidak gampang untuk khawatir, tidak gampang untuk stres. Stres bukan gila ya, stres maksudnya beban pikirannya itu berat gitu ya. Tuhan juga memberikan kita supaya tidak sampai kita jatuh terlalu dalam. Tuhan ingin saudara berdiri tegak, berdiri teguh. Ya, kalau saudara dan saya ini berdiri teguh, kita menatap Tuhan, kita percaya Tuhan bersamaku. Kenapa aku takut? Kenapa aku stres? Kenapa aku khawatir? Mungkin mikirin anak-anak saudara, mikirin suami, mikirin pasangan hidup, mikirin pelayanan, mikirin usaha, mikirin pekerjaan, mikirin sakit penyakit. Aduh, banyak yang dipikirin. Tapi percaya, kalau kita berdiri teguh bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kedamaian, ketentraman bagi kita. Jadi kita gak perlu lagi stres, gak perlu lagi khawatir, cemas. Cemas itu apa? Tidur gak enak, duduk gak enak, jalan gak enak, tidur tak nyenyak. Nah itu jadi mulek ya, bahasa Perancisnya itu mulek. Mulek itu ini gak enak, apa yang enak gak tahu. Nah itu Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan berjanji akan memberikan kedamaian bagi saudara dan saya. Kemudian Tuhan juga berjanji memberi hati yang kuat, hati yang tabah. Jadi kalau saudaraku hatinya kuat, hati yang tabah, itu dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menganugerahkan. Karena itu adalah janji Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu, kepada kita, hati yang teguh, hati yang kuat. Karena ada pujian gini kan, ada pujian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku. Ini lagu kesukaannya Bu Ita. Benar, haleluya Bu Ita. Damai sukacita bersama, amin. Nah, saudaraku, Tuhan itu memberikan kita hati yang kuat. Sekalipun hatiku ini mungkin saudaraku hatinya lagi tercapik-capik, hatinya lagi susah, hatinya lagi kacau, percayalah bahwa Tuhan itu memberikan kita hati yang kuat, hati yang tabah menghadapi apapun. Saya kuat karena Tuhan, saya tabah karena Tuhan. Saya akan melalui semuanya karena saya percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan itu juga berjanji untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan jasmani, rohani, kebutuhan primer, sekunder, tertier, ya kan? Ini pelajaran waktu kita sekolah, keluar semua. Tuhan akan menyediakan, bahwa Tuhan menyediakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Perkatakan ini saudaraku. Ya, jadi kita memberi semangat, perkatakan sendiri sampai telinga kita mendengar bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan Tuhan itu bagaimana, saudaraku? Tidak terukur. Ya, saudaraku, dari ujung, kalau Tuhan memberkati satu negara dengan hasil minyak bumi misalnya, begitu melimpah ruahnya, itu kan masih satu negara, dan itu mungkin 1 titik, 2 titik. Tetapi Tuhan itu pemilik bumi ini, alam semesta. Jadi bayangkan betapa kayanya Dia. Karena itu, karena keterbatasan kita sampai kita ini nggak ngerti, sudah nggak ngerti ngomong lagi bagaimana kayanya Allah kita, yang kita sembah, yang kita percaya. Dan
bahwa menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan itu begitu mulianya dia raja di atas segala raja. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang pemimpin negara, begitu kita melihat, kita pasti sangat hormat. Nah, ini pemimpin di atas pemimpin, raja di atas segala raja. Begitu mulianya dia, yaitu Tuhan Allah kita. Makanya kita tidak usah khawatir. Kita tidak khawatir kekurangan. Kita tidak khawatir kalau kita ini diperhadapkan dengan orang yang tidak memuliakan ini meremehkan, merendahkan, bla bla bla. Tuhan sanggup memberikan kemuliaan, kehormatan bagi saudara. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Kemudian juga janji Tuhan ini banyak sekali, tapi saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan janji Tuhan buat saudara, supaya saudaraku ini apapun yang menjadi bagian item dari persoalan pergumulan kita, mungkin saudaraku sudah masuk di dalam janji Tuhan yang saya sebutkan tadi, dalam hal kekurangan, dalam hal damai sejahtera, dalam hal keamanan. Tuhan memberi kita juga otoritas, kuasa atas seluruh atas seluruh kekuatan musuh. Musuh kita ini siapa? Musuh kita ini bukan manusia. Musuh kita ini adalah, musuh kita bukan terdiri dari darah dan daging, tetapi roh-roh penguasa di udara. Tuhan janjikan, Tuhan itu memberikan kita otoritas untuk menundukkan kuasa musuh seluruhnya, seluruh kuasa musuh. Artinya, kalau saudaraku misalnya di dalam rumah itu ada hal-hal yang bersifat tidak terdiri darah dan daging, dan itu mengganggu saudara mungkin dari roh-roh lain, Tuhan itu memberikan otoritas buat saudara dan saya. Saudara bisa berdoa, saudara bisa minta Tuhan, karena Tuhan sudah janjikan bahwa Tuhan itu akan memberikan kuasa, otoritas buat saudara dan saya. Jadi sebenarnya kita ini kadang nggak nyadari loh, di dalam saudara itu ada otoritas Tuhan, ada kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh penghulu di udara. Roh-roh selain rohnya Tuhan itu adalah musuh kita. Dan kita akan mampu diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk menaklukkannya. Ya saudaraku, dan janji Tuhan berikutnya adalah Tuhan memberi kemampuan kita untuk bertekun. Saudara, saya lihat banyak di sini saudaraku yang tekun mengikuti Zoom. Saudaraku tekun mengikuti doa pagi, doa malam. Itu ketekunannya dari siapa? Pasti bukan dari kita. Kalau kita pasti gak dapat ketekunan, kemampuan untuk bertekun itu, pasti kita sudah kemana, ya kan? Apalagi para wanita ini kan di dalam pikiran, apalagi yang ekstrovert ya. Kalau introvert kan lebih baik di rumah, bla bla bla. Tapi kalau yang ekstrovert pasti sudah kepikir mau kemana. Bukankah begitu para wanita? Ya, jadi Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk bertekun yang pimpin pujian. Aku tetap bertekun, apa yang aku bisa berikan untuk Tuhan. Apa yang aku bisa, misalnya saya dan saudara mungkin pengen jadi pendoa syafaat, pengen menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengen besuk, pengen berdoa untuk orang sakit. Kadang kita ini merasa aku belum mampu, aku ini penuh dengan kekurangan, pokoknya gak cocok belas lah, gak bisa nyanyi. Kalau suaranya Bu Ita mungkin bisa ngangkat, bisa saudaraku, ayo kita nyanyi lagu ini. Nah, kadang kita ini pengen bisa nyanyi, tapi nadanya bisa lari kemana. Kita minta Tuhan urapi lidah dan bibirku dengan api surgawi, supaya menyambar lidahku ini Tuhan, supaya aku bisa bernyanyi, supaya aku bisa berdoa, supaya aku bisa menyampaikan kesaksian, supaya aku bisa berfirman, supaya aku gak saudaraku ya, itu mengganggu. Kalau kita ini pengen saya itu sebenarnya pengen bersaksi loh, tapi tenggorokanku di sini loh, sudah ngumpul, suaranya ngumpul di sini dan bahannya sudah ada di sini, mau keluar itu loh sulit. Nah, jadi saudaraku bisa
Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bertekun dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Kita minta, Tuhan pasti kasih. Tuhan minta, Tuhan pasti kasih. Kalau kita merasa suaraku ini loh kayak blacknya kerupuk, black kaleng. Saudara kalau nggak ngerti black itu kaleng. Kalau bahasa orang Surabaya itu black itu kaleng. Bunyinya kan breng ya. Orang kadang mendengar, aduh aku pengen nyanyi kok nada kudo semua. Nah, tapi kita percaya Tuhan sanggup saudaraku mengubah. Nah, mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, mengubah mengubah pelangi menjadi hujan, timbul pelangi. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan sanggup. Tergantung saudara percaya atau enggak sama janji Tuhan. Kalau kita percaya dengan janji Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Dan saudaraku, kita juga pasti ambil bagian apa yang menjadi tugas kita. Misalnya contohnya, saya pengen bernyanyi, nada aku ini do semua, do, misalnya tangan Tuhan sedang merendah. Kalau do semua, tangan Tuhan sedang, do semua. Nah, kita minta Tuhan, jamah Tuhan, pita suaraku ini, lidahku ini Tuhan, aku ingin menyanyi untuk Tuhan. Setelah itu juga saudaraku ya perlu latihan, perlu les mungkin juga. Jadi nggak tiba-tiba dengan serta-merta suara saudaraku berubah dari suara yang ya standar menjadi suara malaikat. Tidak bisa. Jadi saudara, kita perlu saling bekerja sama dengan ini ya, Tuhan kasihkan anugerah dan kemampuan, dan kita juga tetap harus belajar. Jadi Tuhan itu sanggup memberikan kemampuan, Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Dari dalam kesesakan, imani saudaraku, apa yang saudara terima, kita terima, pikirkan bahwa semuanya itu dari Tuhan. Tuhan mampu mensejahterakan saudara dan saya. Bagi yang mengalami hari-hari ini kok sulit ya, kerjaan kok sepi ya, dagangan toko kok nggak ramai seperti sebelumnya, Tuhan mampu kirimkan pembeli. Tuhan mampu kirimkan kalau seller buyer ya, kalau jual itu kan seller, kalau pembeli buyer, Tuhan kirimkan. Jadi Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan ini bahwa Tuhan memberikan pelangi sehabis hujan. Ini adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang gampang-gampang aja. Saya ada lihat seorang anak muda yang usia masih pengen magang gitu ya. Jadi dianggap remaja ya enggak, terlalu dewasa enggak. Dia ingin gimana sih dunia pekerjaan itu gimana, dunia kerja itu gimana. Akhirnya magang di suatu tempat. Nah, kebetulan kantor yang dia tempat magang itu juga kantor yang masih baru. Lah, ownernya, pemiliknya ini juga masih belajaran. Saudara, aku ngerti kadang kita ini kadang geli ya. Lihat misalnya memang kalau kadang kita ini menyadari kalau namanya masih belajar itu kan yang masih gak teratur, gak karuan. Mana job desk, mana bukan, itu campur aduk jadi satu. Nah, jadi yang ownernya belajaran, yang magang juga barusan ingin nambah pengalaman. Dan tentu saja penghasilan income-nya itu kecil sekali, mungkin di bawah UMR sedikit lah, mungkin di bawah UMR. Padahal anak muda itu biasanya kan idealis, pengen yang minim UMR. Nah itu enggak. Tetapi karena dia berusaha pengen magang, ya sudahlah, gak apa-apa, namanya juga belajar. Ternyata kalau kita ini di dalam suatu pekerjaan itu suasana itu mendukung, kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan tenang, kita bekerja dengan damai, kita bekerja dengan tentram, semua akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi tidak dengan di sini, di tempat ini, si remaja ini magang, itu kayak kacau gitu ya. Kacau karena apa? Masih belajaran semua, jadi kacau karena dia tidak mau kelihatan kekacauannya. Jadi dia itu akhirnya kayak bentak-bentak,
akhirnya kayak sok-sokan mengerti pekerjaan ini, padahal sebenarnya dia juga masih belajar. Nah, itu kantor itu baru disewa sekitar ya 3 bulan sebelum anak remaja ini masuk. Jadi sama-sama belajar. Udah, kemudian karena gak nyaman dengan pekerjaannya dia, karena ownernya ini gak bisa memimpin, tapi akhirnya jatuhnya ke marah-marah. Lah, orang gak merasa ini apa sih, mungkin aku gak cocok mungkin kerja di sini. Akhirnya keluar baru 2 bulan sudah keluar. Karena apa? Sudah gak sanggup. Mungkin tiap hari dia lapor kepada siapa? Orang di rumah. Kok maksudnya kayak gini? Ya tetap bertahan. Namanya kerja itu juga harus tadi diberikan kemampuan untuk bertekun. Jadi harus tekun dulu. Nah, namanya kita sebagai sebagai orang tua, pasti saya akan menasihatkan anak-anak begitu. Dicoba dulu, tekan dulu, jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Tapi masalahnya ini sudah di luar batas, kayak gak masuk akal, gak realistis gitu saudaraku. Jadi hal-hal yang gak penting itu dibesar-besarkan. Akhirnya dia keluar dengan rasa, aduh, apakah di semua kantor itu begini, sampai mengadu kepada orang yang di rumah misalnya gitu ya. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Seperti lagu ini, pelangi sehabis hujan. Jadi itu ada hujannya dia. Mungkin bagi kita itu hujan sedang-sedang, bagi dia itu badai. Bisa juga karena dia masih muda sekali, belum apa-apa, sudah disemprot sini. Aduh, gaji ini gak seberapa tapi sudah diginikan. Mungkin begitu, akhirnya udah dia punya keyakinan, aku bisa sendiri, aku akan berjuang, aku akan minta Tuhan diberikan keahlian, diberikan skill, diberikan kemampuan, sehingga saya bisa menjadi anak muda yang produktif, ya, menghasilkan. Kan kita ada kebanggaan ya, kalau masih muda itu sudah punya punya prestasi, punya kemajuan, itu kita ada kebanggaan tersendiri. Ya. Kemudian akhirnya tidak serta-merta begitu keluar resign dari kantor yang baru itu langsung Tuhan berkati, tidak, tetapi Tuhan memberikan jalan, langkah, memberikan arah. Kamu di sini loh, kamu kerjaanmu ini loh cocok. Dicobai satu mana yang paling cocok, sudah ditekuni itu. Dan kemudian saudaraku tahu, gak lama itu bukan berarti 1-2 hari, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan. Nah, lama relatif ya, ada mungkin yang 3 tahun merasa lama, ada juga merasa sebentar. Tuhan berkati apa? Sehari itu income-nya sama dengan sebulan. Jadi di sana sebulan, di sini sehari. Tapi saudaraku harus mengalami hujanmu itu dulu, badaimu itu dulu, baru Tuhan kasih pelangi. Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi diterima sana 1 bulan, saudaraku kalau bekerja lah rata-rata di satu kantor berapa. Nah, saudaraku mungkin ada angka, ada nominal. Itu yang dia terima 1 hari. Nah, begitu rasanya, jadi bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita ini harus bersyukur kepada orang yang memberi memberi motivasi kita untuk maju dalam tanda petik. Karena dia dimarah-marahi, karena dia ngawur-ngawur gak karuan. Misalnya dia dijanjikan misalnya sebagai sekretaris, tetapi dikasih job desk yang kacau misalnya. Sudah saya tidak usah sebutkan kacau itu apa aja yang ada di situ, termasuk sopir, termasuk apa. Loh, job desk-nya sekretaris, kalau disuruh nyetirin, ya nyetirin sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau nyetirin kemana pergi, itu namanya bukan job desk lagi, tapi ngaco apa dan segala macam. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan memberikan pelangi. Nah, jadi kita bisa melihat, kalau tidak ada dulu, nggak ada gitu, kamu nggak akan bisa seperti sekarang. Walaupun income nggak usah
sana 1 bulan sini 1 hari, separuhnya aja itu kan sudah sangat-sangat bersyukur saudaraku. Nah kalau di total 1 bulan, nah itu kan sesuatu yang luar biasa. Demikian juga dengan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, kadang seolah-olah itu adalah penderitaan. Apapun, mungkin ketemu teman, ketemu saudara, ketemu kerabat, apa yang membuat saudara kacau, membuat saudara gelisah, membuat saudara tidak tenang, itu adalah hujannya. Sebentar lagi ada pelangi, sabar menanti pelanginya masing-masing. Setiap kita pasti Tuhan kasih pelangi saat hujan. Jadi pelangi itu buat saudaraku yang sabar, yang mampu bertekun, yang tetap taat menantikan jawaban dari Tuhan. Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Seperti tanaman, siapa tahu pohonku ini sedang tumbuh. Siapa tahu masih tingginya kita misalnya tanam pohon, apa ini saya baca itu, saya tertarik itu, baca pohon kelapa sawit. Entah saya itu kenapa kok tiba-tiba tertarik baca perkembangbiakan, maksudnya mengembangbiakan kelapa sawit. Jadi dimulai dari pembenihan, gak tiba-tiba langsung besar gitu saudara. Nah itu kalau diangkat ya, kelapa sawit itu kalau dari kebunnya, di kebun itu diambil buahnya. Buah sawit, kelapa sawit itu untuk minyak. Tetapi ada juga yang diambil untuk hiasan taman. Di developer real estate yang besar-besar, itu biasanya tanamannya kan bukan tanaman cabai, bukan tanaman tomat yang kecil-kecil yang gampang layu, gampang jatuh, tetapi pohonnya itu besar-besar. Salah satunya adalah kelapa sawit. Saudaraku, kelapa sawit itu saya sampai cari harganya berapa sih? Harganya 34 juta, kurang lebih sekitar satu itu. Nah, satu kan besar. Nah, itu kalau di developer real estate itu kan satu deret itu sawit. Kalau saya lewat itu saya kadang ada apa ini? Rasa pengen ngitung. Jadi dari ujung timur sampai ujung barat pas lewat, ini mahal karena saya baru baca pembibitan kelapa sawit. Jadi tahu harganya kelapa sawit itu berapa. Saya lewat di satu developer, satu perumahan real estate, tak hitung 1, 2, berapa tadi. Jadi sampai lewat kan nggak mungkin saya pelan-pelan, jadi kan itu 1, 2, 3, aduh sudah nggak terhitung lagi, kali 34-35 juta, anggap aja rata-rata itu sudah berapa itu. Jadi kalau kita mengingat bahwa kita ini adalah juga pohon kehidupan, Tuhan itu kita ini akan menghasilkan buah. Mungkin kita ini masih pembibitan, mungkin kita ini masih pertumbuhan. Jadi sama-sama ditanam, tapi panenmu dan panenku nggak sama waktunya. Panen saudara mungkin duluan, saya terakhir, atau juga sebaliknya. Jadi kita nggak usah lihat pohonnya orang. Loh, pohon sawitmu kok sudah tinggi, sudah berbuah. Lah mungkin juga tanaman sawit kita ini masih dalam pertumbuhan, tambah tinggi, tetapi belum berbuah. Tetapi sebentar lagi saya percaya, saya yakin pasti akan berbuah. Jadi saudaraku, di balik kesulitan tersedia kemuliaan. Di balik penderitaan tersedia kehormatan. Di balik kekurangan jauh dari sejahtera, Tuhan penyedia, Tuhan Allah penyedia, Dia menyediakan sebagai Allah penyedia. Kita tidak akan berjalan sendiri. Mungkin saudara merasa, aku kok alone, aku kok sendiri, aku merasa sepi di tengah keramaian. Ada yang merasa begitu? Kan ada ramai, tapi merasa sepi, merasa sendiri. Ingat saudaraku, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Saudara dan saya tidak akan dibiarkan sendiri. Tuhan menemani, Tuhan menggandeng, Tuhan menuntun langkah kita. Jadi saudaraku, berapa janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan di dalam Alkitab? 3.573 sampai 7.000 janji Tuhan. Berapapun jumlah pastinya, tepatnya, kita percaya bahwa Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati
janjinya. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi harus syaratnya mengasihi Dia. Harus mengasihi Dia. Kita ini akan mendatangkan, semua masalah ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita dengan catatan asalkan kita mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, tetap berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Damai dengan hal yang tidak bisa kita ubah. Apapun yang menjadi masa lalu kita sudah direlakan. Ikhlaskan saja hal-hal yang sudah terjadi. Gak bisa diubah. Ya sudah, kita relakan. Kita ikhlaskan ya. Kalau ngomong ikhlas itu kok gitu ya. Kalau relakan itu masih enteng-enteng. Kalau sudah diikhlas, sudah yang lalu sudah biarkan berlalu. Kita berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Tetapi kita nikmati hari ini, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan mari saudara dan saya melanjutkan hidup kita bersama Tuhan dengan versi yang terbaik. Terbaik saudara, terbaik saya. Mari kita kerjakan hari-hari kita ke depan. Kita lanjutkan, hidup masih berjalan. Hidup tidak berhenti, hidup harus dinamis, terus berjalan. Tidak stop di sini, tidak stop di tengah jalan, tetapi terus berjalan. Dan kita percaya kita punya Allah yang Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta kita. Amin. Saudaraku, ibu-ibu, para wanita, woman yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin.